Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini kita akan melanjutkan cerita yang sebelumnya sempat terputus, yaitu cerita antara Mbak Dian sama Mbak Ayu gitu ya. Dimana secara tidak sengaja mereka itu bertemu kembali setelah Mbak Dian melihat satu sosok Mbak Ayu di sebuah pameran yang diikuti oleh perusahaannya di situ. Nggak sengaja dapat alamat, didudulin gitu ya, dicariin ke alamat tersebut. Ternyata memang benar itu adalah alamat Ayu, kawan lamanya sewaktu masih kuliah. Ya tentu saja Mbak Dian, Mbak Ayu pun bingung, dan akhirnya Mbak Dian menginap di tempatnya Mbak Ayu yang kebetulan waktu itu di rumah cuma tinggal sendirian. Adiknya Dito, Mbak Ayu cerita ya, punya seorang adik namanya Dito. Dia udah menikah, cuman memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut, menempati rumah satunya, ya sama-sama rumah peninggalan dari orang tuanya Mbak Ayu tadi. Jadi di rumah itu Mbak Ayu pun tinggal sendirian. Akhirnya Mbak Dian ya sudah menginap di tempat tersebut. Nah, saat menginap di tempat tersebut, ini ada kejadian-kejadian aneh di mana Mbak Dian melihat sosok Ayu itu ada dua. Dan yang bikin aneh lagi itu adalah apa? Mbak Ayu itu tidak pernah datang ke pameran yang diadakan atau yang diikuti oleh perusahaannya Mbak Dian. Ya makanya dua-duanya itu bingung. Itu siapa yang di sana, yang di Semarang itu siapa? Kok nyampe ngasih alamat gitu ya, sementara Ayunya nggak mengakui hal tersebut. Ini yang sebenarnya siapa sih? Nah, baru semalam tinggal di rumahnya Ayu. Di situ Mbak Dian pun dikasih lihat sesuatu, yaitu ternyata sosok Ayu itu ada dua. Satu Ayu yang beneran, yang satunya nggak tahu itu siapa gitu ya, yang bisa datang dan pergi sesukanya. Dan hal itu bikin tentu saja Mbak Dian sama Mbak Ayu itu ketakutan. Nah, sebenarnya di sana itu ada satu cerita yang nanti akan diceritakan di episode kali ini gitu ya. Nah, hari itu kan mereka ketakutan, sama-sama dua-duanya itu ketakutan, bingung mau ngapain juga. Mbak Ayu itu juga baru ngeh gitu ya, ternyata loh kok ada dua gitu ya, aku juga baru ngeh. Nah, akhirnya kepikiran, Dito, aku mau manggil Dito deh, suruh kesini gitu kan. Akhirnya apa, setelah pagi hari itu mereka ribut bangun tidur gara-gara Mbak Dian melihat sosok Ayu di depan meja rias di sana ya, yang cerita. Dan ternyata pas nengok ke belakang, Ayu itu masih tidur di belakang. Balik nengok ke meja rias itu lagi, sosok Ayu yang itu malah yang gak ada gitu ya. Setelah dibuktikan sedemikian rupa, Mbak Dian pun percaya kalau yang di belakang yang masih tidur itu adalah sosok Ayu yang asli. Nah, di situ akhirnya ngobrol-ngobrol gitu kan. Akhirnya udah deh, Yan, aku mau panggil Dito aja ke sini, katanya begitu aja. Oh, ya sudah. Lagian Mbak Dian juga memang belum kenal sama adiknya Mbak Ayu ya, sama istrinya juga belum pernah. Istrinya Dito namanya Astri. Nah, akhirnya sudah dipanggil lah. Siang mungkin sekitar jam 9, jam 10 siang, jam 10 pagi, si Dito sama Mas Dito sama Mbak Astri pun datang ke situ. Datang ke sana ya, dikenalin sama Mbak Dian juga. Akhirnya apa? Ya ngobrol-ngobrol, cerita semua Mbak Ayu, tok. Ada yang aneh tok gitu kan. Ini temanku Dian datang ke sini aja itu melalui jalurnya itu nggak masuk akal. Dian itu katanya ketemu aku di Semarang, sebuah pameran ya Yan ya. Dan nanya alamat segala macem, ngasih nomor telepon, tapi nomor teleponnya di telepon itu tidak pernah nomor teleponnya nggak aktif, nggak bisa dihubungi. Akhirnya Mbak Dian pun langsung datang ke sini, ketemu alamat ini, ya bener ini memang alamatku gitu loh, kok bisa begitu Mbak. Nah itu dia, kata si Mbak Ayu, aku juga bingung. Nah akhirnya Mas Dito sama Mbak Astri itu kayak, Mbak Astri terutama itu senyum-senyum gitu ya, kayak senyum-senyum sendiri. Mbak Dian pun memperhatikan gitu ya, kenapa ya, ada apa dengan sikapnya Astri waktu itu. Dan akhirnya kakinya Mbak Astri itu nyenggol-nyenggol Mas Dito,
dek 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 gitu kan. Dan ya Mbak Dian juga menyaksikan hal tersebut, seolah-olah Mbak Asri itu ingin nyuruh Mas Dito, ayo Mas ceritain aja katanya begitu. Akhirnya sudah, si Mas Dito pun nengok ke arahnya si Mbak Asri, dan Mbak Ayu pun ngeh dengan itu. Tok, kenapa emang Tok? Akhirnya dibuka lah gitu ya. Jadi waktu dulu Mbak, aku sama Asri belum nikah, masih pacaran. Itu kan ya aku sering sama Asri di sini kan, di rumah ini. Mbak Ayu kan kerja keluar gitu. Dan ya Tri ya, Mbak Ayu keluar kerja, cuman tiba-tiba kok Mbak Ayu ada di rumah gitu kan. Aku juga bingung gitu. Loh, Tri, kok ada Mbak Ayu di sini ya? Asrinya juga bingung. Ya Mas ya, bukannya Mbak Ayu tadi berangkat kerja ya? Iya, aku juga nggak ngerti, kata si Mas Dito kan. Akhirnya sudah, ya kami pun gimana gitu, kami pun akhirnya pergi Mbak gitu. Nggak enak, kata si Mas. Sebenarnya kami juga bingung udah lama, kok Mbak Ayu bukannya kerja atau gimana. Terus ya kami coba nyapa gitu kan, Mbak Ayu cuman lewat begitu aja, nengok terus senyum, lanjut ke belakang sana, kata si Mas Dito. Oh, jadi kamu udah merasakan hal itu, udah mengalami hal itu udah lama Tok? Udah lama Mbak, udah lama itu dari, udah lama ya Tri ya. Dari pas awal-awal ya aku pacaran sama Asri juga begitu Mbak. Kadang suka bingung, rumah sepi kok tiba-tiba ada Mbak Ayu di situ. Dan akhirnya apa? Kami pun menyadari waktu itu malam Minggu atau malam Sabtu, kata Mas Dito. Kami kan waktu itu habis nonton, lumayan cukup malam dan hujan deras. Kan pulang ke sini dulu Mbak, nggak tahu Mbak Ayu ingat atau enggak, kata si Mas Dito. Iya ingat yang waktu hujan deras itu kan. Iya, dan akhirnya kan Asri tinggal di sini dulu sampai lumayan cukup malam tuh. Iya Mbak, itu ingat. Nah di situ, Tri kamu aja yang cerita. Akhirnya Mbak Asrinya yang cerita. Iya Mbak Ayu, Mbak Dian, aku itu waktu di sini itu ya dibikin bingung. Mbak Ayu kan tadi masuk ke kamar, itu udah jelas-jelas banget aku ngelihat Mbak Ayu itu udah masuk ke kamar, udah pamitan. Tri, Mbak tidur dulu ya, istirahat dulu ya, katanya. Iya Mbak, udah kan Mbak Ayunya masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba pas aku mau ke dapur, loh, kok Mbak Ayu di dapur di sana? Di dapur ada meja makan di dekat situ, lagi makan di sana. Hah, Mbak? Bukannya tadi udah mau tidur ya Mbak ya? Ya itu Mbak Ayu itu cuman diem aja sambil makan, cuman senyum begitu doang. Jadi kok Mbak Ayu gitu ditanyain diem aja gitu ya, apa Mbak Ayu nggak suka ya aku sampai malam di sini? Tapi kan di luar emang hujan deras gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah gitu ya. Permisi, akhirnya si Mbak Asri ke sana, balik lagi ke depan. Saat balik lagi ke depan, ini yang dari arah belakang jalan dia Mbak Ayu menuju ke, aku kan duduk di ruang tengah di situ Mbak. Itu ngelewatin aku, udah diem aja menuju ke arah depan sana. Loh Mbak Ayu mau kemana gitu kan, hujan-hujan terus begini kok menuju ke ruang tamu, apa mau keluar atau mau gimana? Aku ngedenger ada pintu dibuka jegrek gitu Mbak. Si Mbak Asri pun akhirnya ngelongok begini kan. Mbak Ayu itu keluar dari pintu. Dan yang bikin kaget itu apa? Pintu satunya, pintu kamarnya Mbak Ayu pun dibuka jegrek. Mbak Ayu keluar. Duh, kok Mbak Ayu keluar? Aku bingung. Oh iya, Mbak Ayu ingat akhirnya. Waktu itu kamu kayak orang kebingungan gitu kan. Cuman tak tanyain, kenapa Tri? Enggak apa-apa Mbak, enggak apa-apa. Ya kamu nggak cerita waktu itu. Iya Mbak, soalnya itu dia, aku takut. Nah, dari situ pun aku kan memang sama Mas Dito yang nyambung ya. Aku kan sama Asri memang serius ya Mbak ya. Memang waktu itu udah ngomongin masalah nikah dan segala macem. Dan waktu itu memang ada rencana, ya omong-omongan lah. Tri, Mas Dito, aku yang bilang waktu itu, Tri, nanti kalau misal udah nikah, kita di sini aja ya, katanya di rumah ini, kata situ ya. Loh kenapa Mas? Soalnya aku nggak enak sama Mbak Ayu, kasihan dia nanti sendirian gitu. Cuman ya aku akhirnya yang ngobrol sama Mbak Asrinya yang ngelanjutin, dia Mbak waktu itu
akunya yang agak keberatan, Mbak. Alasannya bukan karena ndak suka sama Mbak Ayu atau gimana, enggak. Cuman aku takut, Mbak. Soalnya di rumah ini tuh Mbak Ayu ada 2 gitu. Dan sebenarnya antara Mas Dito sama Mbak Asri itu udah ngobrolin perihal tersebut. Dan coba nyari tahu, tapi ndak ada jawaban sama sekali gitu ya. Oh gitu ya. Terus kira-kira apa ya, Tok ya? Aku juga ndak tahu, Mbak. Aku tuh ndak tahu. Dan akhirnya mereka sama-sama bingung, Mas Dito, Mbak Asri, apalagi Mbak Dian gitu ya. Ke situ bukan siapa-siapa, orang baru main ke sana, cuman Mbak Dian yang mengalami banyak. Mbak Ayu pun bingung, Mbak Ayu pun berpikir keras gitu ya, dan berpikir malah begini, apa ini ada hubungannya sama bapak sama ibu ya gitu ya. Mbak Ayu itu nyeplos begitu. Mbak Dian pun tidak berani menanggapi, ini udah ranah keluarga gitu ya. Udah aku diem aja disitulah, pura-pura ndak tahu apa-apa gitu ya. Mas Dito pun jawab, bisa jadi sih Mbak gitu ya. Terus kira-kira gimana Mbak? Tok, ada ndak kerabat kita, kerabatnya bapak sama ibu yang menurut kamu bisa diajak ngobrol masalah ini katanya? Ada sih. Paling Om Burhan, kata si Mas Dito. Om Burhan ya? Iya, paling Om Burhan. Kenapa Tok katanya? Ya, aku ndak tahu. Kebetulan ya Om Burhan itu kan yang paling deket sama bapak sama ibu ya. Om Burhan itu adiknya ibunya Mbak Ayu berarti. Itu yang paling deket ke sini, paling sering, dulu sering ngobrol-ngobrol, mungkin ngobrolin sesuatu yang kita ndak tahu, kata si Mas Dito. Bisa jadi, ya udah Tok, enaknya gimana ya? Ya udah ke Om Burhan aja Mbak gitu. Maksudnya datang ke sana atau gimana, atau Om Burhannya suruh ke sini aja katanya gitu kan. Oh ya terserah Mbak Ayu sih enaknya gimana. Ya udah Tok, minta tolong kamu bisa ndak, kata si Mbak Ayu. Ya udah Mbak, nanti aku tak ke sana ke Om Burhan. Tapi kalau misal Om Burhan lagi nggak sibuk ya, kalau lagi sibuk ya udahlah gampang nanti. Mbak Dian sendiri berharap semoga Om Burhan gak sibuk, jadi aku tahu semuanya gitu ceritanya, meskipun aku orang lain, meskipun aku cuman diem aja, tapi aku berharap bisa dapat cerita apa sih yang sebenarnya terjadi di rumah tersebut, di rumahnya Ayu. Kenapa ada Ayu 2 semacam itu. Dan akhirnya si Mas Dito pun keluar sekitar jam 10:30 itu keluar. Lumayan cukup lama. Rumah Om Burhan itu udah jauh sebenarnya ya, masih di area-area situ gitu ya. Tapi kok lama ya, Mbak Asri juga sama gitu ya, nungguin. Ya kok lama ya si Mas Dito. Akhirnya singkat cerita sekitar jam 11:30 atau hampir jam 12 siang datanglah Om Burhan sama Dito datang ke situ. Ternyata Om Burhan itu memang lagi keluar dan ya harus nungguin lah, daripada balik lagi mending ditungguin. Dan Om Burhan pun pulang. Akhirnya datang ke situ. Gimana kata si itu kan. Ini Om, dan apa namanya, Om Burhan ini berarti anak paling kecil dari keluarga ibunya si Mbak Ayu. Mungkin ada yang nebak-nebak, oh nanti Om Burhan ini sama Mbak Dian nih gitu kan. Mbak Dian kan belum menikah, Om Burhan juga belum menikah waktu itu. Ada yang nebak-nebak seperti itu. Tapi nanti ya jawabannya, ya anggap aja iya gitu aja lah, daripada nanti ketebak. Jadi tak kasih tahu dulu ya. Itu seperti itu. Nah, Om Burhan pun main ke sana. Gini Om, aku itu bingung. Jadi ini Dian. Nah di situ kan akhirnya dikenalin, ini Om Dian Om gitu kan. Udah dikenalin. Dan di sana Mbak Ayu itu juga, Mbak Dian itu udah ngeh dengan tatapannya Mbak Ayu. Itu kayak agak sedikit ngeledek atau gimana gitu ya. Om Burhan juga lumayan ganteng ya, kata istrinya Mbak Dian ini ya. Sekarang udah jadi istrinya. Waktu itu belum. Nah ini perkenalannya di situ. Jadi Dian, Om, itu tuh ngalamin begini Om. Dan ini seumuran berarti ya sama Mbak Ayu, ya lebih tua sedikit lah si Om Burhannya gitu, tapi masih muda-muda seperti itu ya, tetap aja manggilnya Om atau Pak Le gitu ya. Jadi gini Om, ceritanya tuh ya seperti yang terjadi ya sebelumnya. Diceritakan Om Burhan pun kaget gitu, kok bisa begitu ya. Nah itu dia Om, barangkali Om kan sama ibu deket,
Om sama Bapak juga deket. Barangkali ada cerita-cerita yang memang kita semua itu belum tahu, Om. Om Burhan pun diam sejenak. Dan akhirnya, iya sih, Om itu sempet, ya Om sendiri nggak ngalamin ya. Tapi maksudnya nggak melihat secara langsung. Tapi tahu kejadian itu. Karena waktu itu ngalamin, cuman ya taunya cuman sekedar tahu tok. Karena Om itu waktu itu juga masih kecil gitu. Dulu sewaktu ibu kamu mengandung, ibumu itu mengandung 2 anak. Hah? 2 anak gimana, Om? Kembar maksudnya, kata si Om Burhan. Jadi kamu itu kembar. Saat diperiksa, saat di apa, kamu itu kembar 2 gitu ya. Itu ada 2. Cuman ya begitu mungkin belum rezekinya, dan salah satu, ya bukan salah satu ya, tapi saudaramu yang di dalam kandungan itu meninggal katanya. Hah? Aku nggak pernah diceritain, Om, masalah ini. Ya memang itu nggak pernah diceritain. Jadi yang lahir itu bayi ya cuman 1, cuman kamu doang yuk. Tapi ada 1 lagi itu meninggal, ya lumayan cukup lama nggak keluar-keluar, akhirnya bisa dikeluarkan. Dan udah setelah dikeluarkan, akhirnya kan dikuburkan gitu ya. Dikuburkannya pun, oh ya Om, dikuburkannya di mana? Dikuburkannya bukan di mana-mana, bukan di tempat umum atau tempat apa, melainkan di area belakang situlah, area belakang rumah di sana, tepat di sebelah ari-ari kamu, kata si Om Burhan. Ini Om Burhan tepatnya di mana nggak tahu ya, soalnya Om Burhan waktu itu masih kecil, bener-bener nggak terlalu inget, cuma denger-denger ceritanya itu begitu gitu. Itu dikuburkan di sana, ya sudah di situ gitu ya. Tepatnya lokasinya di mana itu Om juga nggak tahu. Om, berarti apa ada kemungkinan begini Om. Nah, Bapak sama ibumu juga cerita. Jadi udah kayak ya buat mereka itu bukan suatu rahasia gitu ya. Om salah satu orang yang sering diceritain dulu. Ada lagi dulu budekmu juga pernah diceritain. Cuman kan budemu udah ndak ada gitu ya. Ya itulah, pernah diceritain sama ibu sama bapakmu. Katanya dari kecil dulu mereka itu sering melihat Ayu itu ada 2. Bingung yang bener yang mana, bentukannya itu mirip sama, misalkan ya kamu sekolah nih. Misal kamu sekolah, ini kejadian awal banget. Pas waktu itu ya Om denger gitu ya, ini pengalaman mereka yang pertama banget itu, kamu lagi sekolah, terus tiba-tiba kamu itu keluar dari masuk dari arah belakang sana, tuk lari pakai baju yang sama persis, pakai seragam sekolahmu. Kan bapak sama ibumu bingung, loh Ayu kok udah pulang katanya. Kan sekolah, ya kamu namanya sekolah TK gitu kan, biasanya ya pasti dijemput lah, tidak dibiarkan pulang sendiri, orang sekolahnya kan di sana kan lumayan cukup jauh. Ya Om, aku dulu kan dijemput gitu kan. Nah akhirnya apa? Itu di situ bingung, loh Ayu kok pulang gitu, kok jam segini udah pulang? Udah kan? Yuk kamu gimana? Pulang sama siapa? Ditanya-tanya seperti itu. Kamunya ngejawab waktu itu, aku pulang sendiri Pak, aku pulang sendiri Bu. Kok bisa gitu ya? Nggak boleh, lain kali itu nggak boleh pulang sendiri semacam itu. Harus nunggu dijemput ya, bahaya nanti kamu kesasar atau gimana, kan repot, kata si bapak. Enggak kok Pak Bu, aku tahu jalan pulangnya, jawabnya begitu kan. Udah, ya sudah sana ganti baju, kata si bapak. Akhirnya Mbak Ayu pun masuk ke dalam kamar. Karena berpikir Mbak Ayu itu udah pulang, akhirnya hari itu kamu ndak dijemput. Sama guru TK-nya mungkin pusing, loh ini anak kok 1 nggak dijemput-jemput gimana? Akhirnya dianterin sama guru TK-mu. Dibawa ke sini, Pak, Bu, ini Ayu, ya bapak sama ibumu lemes lah. Hah? Ayu udah pulang Bu tadi. Lah, udah pulang gimana Pak? Orang dari tadi tuh di sekolah tak temenin saya, ini udah terlambat pulang 2 jam katanya begitu. Dan ya bingung kan yang ada, ya sudah yuk maafin ya Bu, maafin saya Bu. Ya bapak sama ibumu pun cerita gitu ya, tapi ya Pak ya tadi Ayu udah pulang perengasan gitu. Ya ndak tahu,
Mungkin guru TK-nya ndak mau membahas lebih lanjut atau gimana, Om juga ndak tahu ceritanya, tapi kejadiannya itu pernah seperti itu. Iya Om, aku TK, waktu itu nggak dijemput sekali pernah, dan aku nangis di sekolah, kata si Bayu. Nah itu kejadiannya itu yuk. Kamu ndak pernah diceritain sama bapak ibu? Nggak pernah, cuman bilangnya bapak sama ibu itu kelupaan gitu. Cuman bilangnya itu tuh nyakitin banget, kata si Mbak Ayu. Tapi yuk nggak apa-apa. Ternyata ada kejadian semacam itu. Nah, berarti udah dari kecil ya Om ya. Udah dari kecil, tapi bapak sama ibumu memang selalu merahasiakan itu dari kamu. Sebenarnya sosok yang mirip kamu itu sering menampakkan diri. Om pernah lihat enggak? Kata Mbak Ayu kan nanya. Om pernah lihat sekali katanya. Cuman sekali doang. Gimana ceritanya Om? Jadi waktu itu malam-malam Om kesini. Ada sesuatu yang mau Om pinjam. Waktu itu bapakmu kan punya solder gitu ya. Nggak tahu bapakmu itu buat apa solder, padahal elektronik juga nggak ngerti sepertinya. Kamu cuman cerita ke Om. Dia tuh pokoknya baru pulang kurang lebih sekitar sebulan yang lalu, itu nunjukin, ini aku habis beli solder, kata bapakmu kan. Solder gitu ya. Soldernya bagus. Nah Om waktu itu ada mau ngebetulin kabel radio yang putus. Om itu nggak bisa tidur kalau misal radio udah bunyi gitu ya. Akhirnya apa? Udah itu punya solder, tak pinjem aja. Ya sekitar jam 9-an lah Om kesini. Om ngelihat kamu di depan yuk. Ayu malam-malam kok masih di depan gitu kan. Tak sapa Om, yuk kamu lagi ngapain? Ini Om lagi ngumpulin sampah, ini kotor katanya. Itu kamu lagi rakos di situ. Ya udah, Bapak sama Ibu udah tidur belum? Belum Om katanya gitu kan. Udah ya wis, tak ketok tek. Assalamualaikum, Mas itu tak panggil bapakmu. Keluarlah bapakmu. Malam-malam kenapa, ada apa? Ini aku mau pinjem solder katanya. Mau pinjam solder. Ya sudah, bentar ya. Nah di situ Om itu ngelihat di dalam, loh kok ada Ayu di dalam. Om nengok ke sana, keluar, Ayu udah ndak ada. Loh Ayu udah kapan masuknya gitu ya. Terus akhirnya apa? Om jadi keinget, jangan-jangan ini cerita si itu ya, si Ayu ada dua atau gimana. Dan Om waktu itu nggak kepikiran ya, si bapakmu ngambilin solder, ya Om kesempatan ngajakin, yuk belum tidur yuk. Belum Om, belum ngantuk katanya. Kamu tadi keluar ndak? Tak tanyain gitu kan, kamu tadi keluar nggak yuk? Aku nggak keluar Om gitu. Oh ya, Mbak Ayunya masih ingat kejadian itu juga. Nah itu yuk, waktu itu Om itu habis ngelihat kamu begini-gini. Akhirnya apa? Bapakmu ambilin solder, udah. Om pun bilang, Mas, tadi aku ngelihat Mas. Ngelihat apa katanya? Ngelihat Ayu yang satunya. Sudah usah dibahas, kata bapakmu. Akhirnya sudah kan. Om pun pulang, udah radio bener dan sebagainya. Ya kejadiannya itu seperti itu yuk. Jadi ya kalau memang beneran sekarang itu, dan ini si Mbak Dian ini ngalamin seperti itu, mungkin ini ada hubungannya dengan cerita dari bapakmu itu, dan berhubungan dengan kisah masa lalu, ya itu saat ibumu melahirkan. Ibumu itu hamil kembar, cuman satu keluar, kamu yang pertama dan adikmu yang masih di dalam itu ternyata nggak hidup. Dan ya seperti itulah, konon katanya dikuburkannya itu di area belakang sana. Cuman Om ya lupa, bener-bener ndak inget di belakangnya itu di sebelah mana. Gitu ya Om ya. Tapi kenapa itu ya Om ya, kok masih keluar-keluar seperti itu terus ya Om ya. Ya kalau masalah itu sih Om ndak tahu. Om cuman punya cerita seperti itu doang. Untuk yang lain-lain itu Om ndak terlalu ngerti katanya begitu. Oh jadi gitu ya Om. Terus kira-kira gimana ya Om? Itu mengganggu atau enggak? Nggak tahu sih Om. Om juga bingung gitu. Om Burhannya juga nggak ngerti itu mengganggu atau enggak. Menurut kamu sendiri, kamu pernah nggak dirugikan sama sosok tersebut? Aku sendiri, aku malah hampir nggak pernah Om mengalami, yang malah ditok duluan ini sama Astri dulu ya. Aku baru belakangan ini, setelah ini tadi Dian main ke sini,
baru aku tahu ya yang begitu-begituan lah gitu ya, ternyata ada 2 begini segala macam. Akhirnya sudah, Om Burhan pun akhirnya singkat cerita ya, setelah ngobrol-ngobrol permisi pulang lah. Akhirnya pulang, Om Burhan diantar sama si Mas Dito. Nah, si Dito pun akhirnya pulang juga sore harinya. Ini tinggal Mbak Ayu sama Mbak Dian. Mbak Dian pun ketakutan. Yuk, gimana ya Yuk ya? Udah ya ndak apa-apa ya. Kalau memang itu masih bagian dari diriku, artinya ya dia nggak jahat gitu ya. Dia nggak jahat, udah tenang aja ndak apa-apa. Iya Yuk. Yuk, Ommu itu berarti gimana? Oh, itu anak terakhir. Itu adiknya ibu paling kecil katanya. Ibu itu anak kedua dari 7 bersaudara. Nah, itu yang paling kecil namanya Om Burhan. Oh, udah nikah Yuk gitu. Ih, kamu ngapain nanya-nanya udah nikah atau belum? Ah, jangan-jangan kamu kesengsem nian gitu kan, dibegituin sama Mbak Ayu. Enggak ya, aku cuman mau nanya doang, aku cuman pengen tahu doang kata sih. Udah salah tingkah begitu kan, akhirnya didesek-desek terus sampai. Aku mau nanya Ian. Menurut kamu Om Burhan gimana? Maksudnya apa Yuk? Maksudnya apa gitu ya? Pura-pura Mbak Dian itu gimana gitu ya? Sebenarnya seneng ditanyain seperti itu. Ya gimana ya? Ya nggak gimana. Om Burhan itu orangnya baik, kata si Mbak Ayu ya. Setauku ya dia omku, orangnya itu baik, orangnya lembut dan ya pekerja keras lah, bukan pemalas gitu katanya. Aku sih setuju banget kalau misal kamu sama Om Burhan, kata si Mbak Ayu. Yuk apaan sih, terlalu jauh itu, terlalu jauh, udah jangan kayak gitu dong, jangan kayak gitu. Ah udah gitu kan, udah ndak apa-apa gitu, mau tak kenalin ya tak kenal. Yuk jangan, yuk beneran, yuk jangan yuk. Nah akhirnya sudah, keesokan paginya diajaklah jalan-jalan lagi, ini hari Seninnya berarti ya, diajak jalan-jalan lagi ke sana, muter-muter sama Mbak Ayu. Seret berhenti di sebuah rumah, ternyata itu rumahnya Om Burhan di sana. Akhirnya, Yuk, ngapain kesini Yuk? Ya ndak apa-apa, orang aku main ke omku sendiri, kenapa kamu keberatan Yan? Harusnya kan ndak masalah. Iya juga ya Yuk ya, ngapain aku keberatan? Ya wis, udah, kata si Mbak Ayu, udah tenang aja. Akhirnya ke situ, dan Mbak Ayu itu dengan kurang ajarnya katanya, itu ngomong sama Om Burhan. Om Burhan, kemarin Dian itu nanyain Om Burhan itu udah nikah atau belum? Om Burhannya langsung, Ayu biasa begini, ini sukanya begini, kerjaannya tuh begitu, kata si Om Burhan gitu. Mbak Diannya pun malu-malu. Ya intinya akhirnya dikenalkan lah, didekatkan dengan alasan bentar ya, aku mau beli sesuatu dulu. Bener-bener ditinggalin sama Mbak Ayu berdua di situ. Mbak Ayunya tuh kesana kemari. Ya akhirnya mau ngapain lagi, ngobrol lah antara Mbak Dian sama Om Burhan tadi. Dan ya disitulah gitu ya, akhirnya gimana gitu, makin dekat meskipun berjarak Semarang dan Malang, akhirnya hubungan itu pun berlanjut sampai ke jenjang pernikahan. Nah itu ujungnya seperti itu. Dan untuk sosok yang kembar-kembar itu, yang sama-sama dengan Ayu, Mbak Dian itu makin sering melihat, tapi nganggapnya itu udah biasa, udahlah tak anggap itu adiknya Ayu gitu ya. Biarin aja dia di rumah ini, dan toh dia juga nggak mengganggu apa-apa kok gitu. Akhirnya sudah, kehidupan pun berjalan, Mbak Ayu dengan kehidupannya, Mbak Dian pun akhirnya menikah dengan Om Burhan. Setelah itu nggak diceritakan lagi, itu aja. Terima kasih banyak Mbak Dian atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru sekali lagi terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.